Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi. Pemirsa, kasus pemerkosaan yang menimpa seorang anak di bawah umur sudah 2 tahun berjalan tanpa kejelasan. Ya, ini korban yang diperkosa saat ini masih berusia, korban yang diperkosa saat itu masih berusia 9 tahun dan hingga kini usianya sudah menginjak 11 tahun. Belum pernah mendapatkan keadilan, malah pihak keluarga ini mendapat intimidasi dan ancaman. Ya, korban berinisial W yang berada di wilayah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah diduga diperkosa oleh S. Terduga pelaku yang merupakan tetangga dan juga sekaligus pelatih salah satu perguruan silat yang ada di Sragen. Ayah korban ini mengaku sejak melapor ke pihak kepolisian dalam 2 tahun ini sering mendapatkan intimidasi maupun ancaman dari orang yang tak dikenal dengan maksud meminta agar keluarga korban maksud kami untuk menutup kasus ini. Ya, pemirsa, ini korban W hingga saat ini diketahui masih ketakutan jika bertemu dengan terduga pelaku yang saat ini masih bebas. Kapolres Sragen AKBP Peter Yanotama membantah bahwa kasus yang sudah 2 tahun tanpa kejelasan ini dianggap sebagai kasus yang mangkrak. AKBP Peter menyatakan sudah memeriksa 16 saksi sejauh ini termasuk saksi korban dan juga terlapor serta mengakui ada sejumlah kendala dalam pemeriksaan. Tidak betul kalau memang ada informasi di luar bahwa perkara ini tidak jalan, kemudian perkara ini mangkrak, perkara ini didiamkan. Tidak betul. Saya menyaksikan betul bagaimana rekan-rekan penyidik bekerja siang dan malam untuk itu. Karena memang saya mendampingi terus, kemudian saya ajak mereka untuk gelar perkara untuk membahas detail satu persatu. Pada saat kejadian, kemudian dilaporkan, itu kurang lebih waktunya hampir 1 bulan atau 1 bulan lewat. Sehingga memang kesulitan bagi kita untuk bisa mendapatkan bukti otentik dari hasil terjadinya tindak pidana yang dimaksudkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari pihak korban serta kondisi korban saat ini kami sudah terhubung dengan Andar Beniala Lumban Raja selaku pengacara korban inisial W. Halo, selamat pagi Pak Andar. Selamat pagi Pak Andar. Selamat pagi Pak Andar. Selamat pagi Pak Andar, di sini ada Rizka dan juga Pram di lapor polisi. Selamat pagi Pak Andar. Halo Ya. Pak Andar, dapat mendengar suara kami dengan jelas ya Pak? Pak Andar, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba menghubungi Pak Andar selaku pengacara dari korban untuk mengetahui tindak lanjutnya seperti apa terkait kasus ini. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu pemirsa. Ini kita ke informasi lain, diduga sopir mengantuk minibus menabrak rumah warga di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. 2 penghuni berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar rumah. Sementara sopir yang pingsan ini dibawa ke rumah sakit. Minibus Nas ini masih belum dievakuasi usai menabrak rumah warga di Jalan Sungai Wanggu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin siang. Sopir diduga mengantuk saat berkendara sehingga menyerempet jembatan dan menabrak rumah. Akibatnya, teras rumah yang juga merupakan kios ponsel rusak parah. 2 penghuni rumah selamat karena sempat melompat keluar rumah. Sementara sopir yang pingsan dilarikan ke rumah sakit. Enggak, cuma kedorong rumah saya loncat juga. Motormu? Pak, memang kendaraan itu lari kencang ya? Ada kakimu itu kena luka-luka. Di dalam minibus, polisi menemukan 3 buah pipet dan 2 korek gas yang diduga digunakan untuk menghisap sabu. Kasus ini tengah ditangani Satlantas Polresta Kendari. Ya, pemirsa, polisi menangkap sopir bus pariwisata Pandawa yang alami kecelakaan di Ciamis hingga menewaskan 4 orang. Ya, pemirsa, sopir mengaku hindari lokasi kejadian karena takut diamuk massa.
Setelah sempat menghilang, supir bus pariwisata Pandawa yang alami kecelakaan di Ciamis hingga tewaskan 4 orang ditangkap polisi. Supir ditangkap di sebuah pool bus di Garut, Jawa Barat, Minggu malam. Namun, ia membantah telah melarikan diri. Ia mengaku menghindari lokasi kecelakaan karena takut diamuk massa. Handphone tidak ditemukan, Mas panik, takut bagaimana, sehingga Mas mengamankan diri ke pihak kantor pengurus. Supir sedang dimintain keterangan atau diperiksa oleh unit Gakum Polres Ciamis. Statusnya? Masih terperiksa. Inisial Bu? Inisial I. Warga Tangerang. Alasan supir meninggalkan TKP, Bu? Karena takut di massa. Untuk sementara ini informasinya demikian, Pak. Bus pariwisata Pandawa menabrak sejumlah kendaraan lain dan rumah warga hingga ambruk pada Sabtu lalu. Akibatnya, 4 orang meninggal dunia dan 24 lainnya terluka. Polisi yang melakukan olah TKP menyatakan penyebab kecelakaan diduga akibat remblong saat bus melintasi turunan tajam. Bus mengangkut rombongan peziarah asal Tangerang, Banten. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah mobil dump truck ini tanpa nomor polisi terbalik di Ende, Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa, sebanyak 2 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Tangis histeris pecah saat evakuasi korban kecelakaan dump truck di Kabupaten Raba, Desa Wajakea Jaya, Ende, Nusa Tenggara Timur, Senin pagi. Mobil yang melaju dari arah Ende ini terbalik di depan rumah warga. 2 orang tewas akibat kecelakaan ini. Korban seorang balita berusia 3 tahun dan bayi yang baru berusia 6 bulan. Korban tewas dan luka kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan mobil pickup. Sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Dari Ende, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya baik Pram dan pemirsa, sepertinya kita sudah terhubung begitu dengan pengacara korban yang memang korban ini diperkosa dengan usia yang masih di bawah umur. Kita sudah bergabung dengan Pak Andar. Kita akan sapa dulu ini tanggapannya seperti apa. Kita akan sapa dulu sekali lagi dengan Pak Andar Beniala Lumban Raja selaku pengacara korban berinisial W. Halo, selamat pagi Pak Andar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Andar. Di sini ada Rizka dan juga Pram, Pak Andar. Ya, Pak Andar, ini kan dengan pernyataan yang sebelumnya begitu terkait bahwa ada kendala jeda waktu yang memang cukup lama, yaitu sekitar 1 bulan dari kejadian sehingga pelaporan ini, apakah memang benar Pak seperti itu, bahwa memang polisi ini merasa bahwa ada jeda yang cukup lama begitu untuk menerima barang bukti? Silakan Pak Andar. Nah, terima kasih Mbak buat penyampaiannya dan untuk pertanyaannya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian itu menurut hemat kami sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Karena sejak awal kejadian pada tanggal 10 November, ayah korban setelah mengetahui bahwasannya korban ini diduga dilakukan pemerkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh S, ayahnya sudah melapor ke Polsek Sukadono, namun ditolak secara tegas oleh Polsek. Nah, kemudian terjadi peristiwa kedua, yaitu pada tanggal 11 Desember. Nah, kejadian kedua ini, ayahnya juga melaporkan kejadian kedua, peristiwa yang sama, di mana baru tanggal 29 laporan itu dilakukan, gitu Mbak. Akhirnya diterima tanggal 29 Desember tersebut tahun 2020. Gitu. Bapak, ini alasan pelaporan pertama ditolak karena apa Bapak? Nah, kalau menurut hemat dari klien kami pada waktu itu ditolak karena pada saat itu kurang bukti katanya. Makanya ini yang membuat kita seharusnya kan dilakukan penyelidikan dulu gitu toh. Nah, masalah bukti kan pastinya nanti di penyidikan gitu toh. Itu Mas. Baik Pak Andar, ini kan terkait dengan barang bukti begitu yang sudah disita oleh pihak kepolisian. Apakah tidak ada bukti pendukung lainnya soal benar atau tidaknya kejadian tersebut Pak Andar? Nah baik Mbak, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat sengit buat kami, kenapa kami sampaikan seperti itu. Nah, sejak pertama kasus ini, kami sudah menyampaikan beberapa hal yang menjadi atensi buat pihak kepolisian supaya
cepat untuk melaksanakan penangkapan terhadap pelaku. Yang pertama, ketika anak ini pada saat itu telah mengalami ada dugaan pemerkosaan tersebut ataupun persetubuhan yang dilakukan, nah kami sudah menyampaikan ke polisi mengenai apa? Yang pertama, mengenai barang bukti berupa handphone yang seharusnya cepat untuk disita. Karena pada waktu itu sebelum melakukan persetubuhan tersebut ataupun pemerkosaan yang dilakukan oleh S dan dua peristiwa yang berbeda, itu pertama P mempertontonkan video porno gitu. Dan dari video porno inilah yang bisa kita sampaikan bahwasannya dari video porno yang disampaikan itu bahwasannya handphone itu bisa disita pada waktu itu. Tapi alangkah tidak mengenakan karena pada saat itu tidak diindahkan apa yang kita sampaikan. Kemudian kita juga sudah menyampaikan bahwasannya ada celana dalam dari korban ketika dilakukan oleh S di tempat tersebut, korban kan melihat bahwasannya ada darah yang pada celana dalamnya, sehingga pada waktu itu korban membuang itu ke jamban gitu Mbak. Dan peristiwa kedua juga ada di sana dibuang di jamban yang sama ada 2 celana dalam. Tapi hal yang sangat tidak mengenakan itu diambil pada waktu kalau tidak salah itu diambil pada bulan 7 tahun 2021 kalau tidak salah ya. Nah, itu pun yang disuruh mengambil adalah ayah korban sendiri. Nah, dan itu dicuci. Nah, bagaimana proses ini? Makanya ini sangat tidak mengenakan buat kita. Nah, kemudian penyampaian Pak Kapolres juga menyampaikan mengawal kasus ini dari pertama. Sementara yang kita ketahui Pak Kapolres kan masih baru gitu. Nah, inilah hal-hal yang tidak mengenakan buat kita, makanya kita sangat membantah seperti itu, Mbak. Baik, Pak Andar, ini mungkin Anda dapat konfirmasi kembali bahwa dalam kasus ini ada beberapa saksi yang memang sudah dipanggil oleh pihak kepolisian. Kalau tidak salah ini ada 16 saksi yang sudah diperiksa. Padahal sebenarnya pernyataan atau kesaksian dari korban saja kan seharusnya dikatakan sudah cukup. Bagaimana tanggapan Anda? Nah, itulah Mbak, makanya sejak pertama saya sampaikan putusan MK itu ini yang menjadi sosok yang membuat kita sangat tidak sependapat dengan mereka, karena putusan MK menyatakan kalau pemerkosaan itu kan tidak mungkin secara terang-terangan. Nah, pemerkosaan itu kan dilakukan ataupun persetubuhan itu dilakukan pastinya di tempat yang tersembunyi. Nah, untuk menghindari korban tidak mendapatkan keadilan, makanya di sanalah korban sendiri bisa dijadikan sebagai saksi tanpa harus ada saksi-saksi yang lain gitu. Nah, karena korban sendiri pada saat ini mengalami sesuatu penderitaan juga karena psikologisnya juga dipengaruhi karena perilaku dari para pelaku gitu, Mbak. Nah, kalau untuk masalah saksi yang selalu dipermasalahkan oleh pihak kepolisian adalah saksi kunci. Nah, kita sudah menyampaikan bahwasannya saksi-saksi sejak kejadian itu Mbak, kita sudah menyampaikan bahwasannya sejak pertama anak ini kan mengalami demam tinggi sehingga dibawalah ke bidan. Nah, bidan itu sudah kita sampaikan untuk diperiksa gitu. Nah, bidan ini mengarahkan ke dokter. Nah, ketika diarahkan ke dokter, dilakukan dokterlah pemeriksaan bahwasannya ada dugaan benda tumpul yang mengarah kepada mohon maaf kelamin daripada korban sendiri dan memang itu benar. Nah, sehingga orang tua korban merasa bahwasannya ini adalah ada dugaan seperti itu. Baik, nah, dan bukti itu ada visumnya gitu, Mbak. Baik, Pak Andar, kami juga mendengar bahwa kabarnya keluarga korban ini mendapatkan intimidasi. Lalu bagaimana kondisi korban sejauh ini, Bapak? Nah, pastinya kan ini ada intimidasi. Benar sekali, Pak, ada intimidasi. Karena pernah klien kami bertelepon bahwasannya mereka itu merasa diancam dan akan dilakukan sesuatu perbuatan kekerasan lah. Sehingga mereka pada waktu itu ayah korban ini bersama dengan anaknya masuk ke dalam hutan. Dan itu benar, pada waktu itu saya ditelepon, Pak, saya minta tolong. Baru saya konfirmasi kepada Kanit pada waktu itu untuk mengamankan keluarga ini supaya tidak dilakukan kekerasan terhadap korban ini, supaya dilindungi oleh pihak kepolisian saat ini. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Andar Beniala selaku kuasa hukum korban pemerkosaan. Semoga kami mendapatkan jawaban keterangan dari pihak kepolisian juga ya, seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih Pak Andar, salam sehat selalu. Kita harapkan juga memang kasus ini dapat kita kawal terus dan memberikan keadilan bagi keluarga korban. Sebelumnya, Pram dan pemirsa, kita sudah mencoba menghubungi ya Kapolres dari Sragen, namun yang bersangkutan ini masih berhalangan begitu untuk kita wawancara. Namun kita harapkan nanti kita masih bisa terus untuk menanyakan update terkait dengan kasus ini. Ya pemirsa, namun pemirsa jangan kemana-mana karena Bang Ano akan hadir sesaat lagi di segmen selanjutnya pemirsa. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.